Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan karya tulis kami berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Asing dalam Ruang Publik terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia di Kota Jakarta. Sebelum kita mulai, mari kita mengintroduksikan kita sendiri. Nama saya Gian Farel Putra Johan. Nama saya Kasyanira Yusuf. Kita mulai dari latar belakangnya. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa persatuan yang menghubungkan antara suku, bangsa, etnis yang berbeda-beda. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan bahasa asing mulai masuk ke ruang publik, dari media sosial, periklanan, perkantoran, hingga dunia pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal dampaknya terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sudah mulai memasuki beberapa aspek kehidupan, dari media sosial, perkantoran, pendidikan, bahkan dalam dunia bisnis. Contohnya dalam dunia bisnis, banyak perusahaan yang menggunakan istilah berbahasa Inggris untuk slogan hingga strategi pemasaran mereka. Selain itu, di dunia pendidikan, banyak sekolah dan universitas mulai menerapkan sistem bilingual, yang dimana menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris kini tidak hanya berperan sebagai bahasa internasional, namun sudah mulai mendominasi ruang publik Indonesia. Banyak generasi muda merasa keren berbahasa asing dan menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu mudah. Namun, pada kenyataannya saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah sangat jarang ditemukan di kalangan milenial. Bahasa Indonesia juga dianggap kurang menarik di era teknologi. Di ruang publik Jakarta misalnya, banyak tokoh memakai bahasa asing. Maka perlu ada kajian dan perhatian lebih untuk membangkit kembali harkat dan martabat bahasa Indonesia di masyarakat. Terima kasih untuk penjelasannya, Keisha. Jadi kita lanjut ke apa sih itu bahasa. Bahasa itu sistem simbol dari tanda. Yang dimaksud dengan sistem simbol adalah hubungan simbol dengan makna yang bersifat konvensional. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem tanda adalah bahasa hubungan tanda dan makna bukan konvensional, tetap ditemukan oleh sifat atau ciri tertentu yang dimiliki benda atau situasi yang dimaksud. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha pada umumnya menggunakan papan nama untuk menandai bisnis mereka. Papan nama tersebut biasanya dipampang di depan toko atau ruko mereka, dan sebagainya. Tempat bisnis mereka dijalankan melihat fakta bahwa pada umumnya, para pelaku bisnis menggunakan atau memasang papan nama di tempat usaha mereka dijalankan. Maka, hal ini dapat memberikan pemahaman kepada kita betapa papan nama tersebut dipandang memiliki fungsi yang sangat penting dalam bisnis mereka. Hal ini dapat dimaklumi karena sulit dibayangkan jika sebuah usaha itu dijalankan tanpa nama. Nama-nama yang telah dipilih itu kemudian harus diumumkan melalui papan nama agar usaha dikenal oleh publik dan masyarakat calon konsumen. Yang perlu dicermati adalah bahwa para pelaku bisnis itu tampaknya tidak sembarangan dalam memberi nama usahanya. Mereka seringkali mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dan harapan-harapan terhadap nama yang telah dipilihnya. Harapan-harapan itu tentu berbeda antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lainnya. Dalam fungsinya sebagai sarana iklan, inilah para pengusaha melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kesan yang positif dan menarik bagi usahanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam papan nama mereka. Beberapa hal yang memberikan motivasi mengapa para pengusaha menggunakan bahasa asing. Sebagian dari pelaku bisnis lokal memang terang-terangan mengakui bahwa penggunaan bahasa asing itu sengaja dimaksudkan untuk mendapatkan citra positif dan menciptakan prestis yang baik bagi usahanya. Mereka mengatakan bahwa penggunaan kata-kata asing itu dinilai dapat memberikan kesan lebih bagus, lebih menarik, lebih gaya, lebih keren, lebih ngetren, lebih intelek, dan tidak kuno. Berikut ini diberikan rangkuman data dari para pelaku bisnis lokal tentang alasan mengapa mereka menggunakan kata-kata asing. Pertama itu untuk menambah citra serta pesona toko dan memberikan daya tarik kepada konsumen. Kedua, itu pasaran menuntut profesionalisme kelas sosial sebuah perusahaan terletak pada bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan citra dirinya. Terakhir, menandakan bahwa restoran tersebut bergengsi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa asing bagi mereka tampaknya memiliki makna yang cukup penting dalam kehidupan bisnis mereka. Namun, makna seperti itu tampaknya tidak mereka dapatkan dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mereka rata-rata enggan mengganti nama asing yang mereka gunakan dalam bahasa Indonesia. Jika penggantian itu terjadi,
mereka tampaknya merasa kehilangan makna positif bagi usahanya. Hal ini tercermin dari jawab mereka di atas bahwa nama Indonesia kurang bergengsi, kurang memberikan kesan profesional, dan lain-lain. Penggunaan bahasa asing dalam ruang publik di kota Jakarta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Di satu sisi, penggunaan bahasa asing mencerminkan modernisasi, globalisasi, serta daya saing internasional. Hal ini banyak ditemukan dalam sektor bisnis, pendidikan, dan media. Namun, di sisi lain, dominasi bahasa asing berpotensi menggeser peran bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi publik, terutama di kalangan generasi muda. Lalu, bahasa Indonesia menempati dua kedudukan, yakni kedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mengemban sejumlah fungsi, yakni lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dalam kedudukan bahasa negara, bahasa Indonesia mengemban fungsi yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Satu lagi yang perlu ditambahkan bahwa dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa media massa. Sebagai salah satu lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia telah memancarkan nilai-nilai sosial luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bahasa Indonesia, kita harus bangga dengannya, menjunjungnya, dan harus mempertahankannya. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia juga merupakan lambang bangsa Indonesia ini. Berarti, dengan adanya bahasa Indonesia, akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat perangai dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan fungsi yang ketiga, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan dan cita-cita dan rasa nasib yang sama. Dapat disimpulkan bahwa fenomena ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam aspek sosial budaya bahasanya itu sendiri. Masyarakat Jakarta yang beragam dan berkembang dengan pesat telah menjadikan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai simbol status sosial, modernitas, dan aksesibilitas berkomunikasi secara global. Hal ini terlihat jelas dalam penggunaan media massa seperti media sosial, komersial, iklan, serta komunikasi lainnya. Namun, meskipun bahasa asing mendominasi dalam berbagai sektor di Indonesia, bahasa Indonesia tetap memegang peran penting bagi masyarakat Indonesia sebagai bahasa nasional dan pengikat identitas nasional. Yang kedua, ada memperdaya media. Media massa dan digital perlu dimaksimalkan untuk mempopulerkan bahasa Indonesia secara menarik, misalnya melalui konten edukatif yang relevan dan kekinian. Yang ketiga, ada kolaborasi antar pihak. Kerjasama antara pemerintah dan sekolah dan masyarakat harus diperkuat untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah maraknya penggunaan bahasa asing. Dengan langkah ini, diharapkan bahasa Indonesia tetap berkembang dan diminati meski menghadapi pengaruh global. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Let's go! Let's go!